Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi tips buat teman-teman bagaimana cara budidaya ikan lele yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara menghasilkan ataupun budidaya ikan lele dengan keuntungan yang berkali lipat ya. Simak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman ya. Oke, kita membahas ke pembahasan awal. Kenapa saya membuat video yang ini? Karena biasanya untuk pemula mereka itu saat panen dalam budidaya ikan lele pembesaran, mereka tidak mendapatkan hasil yang sesuai ya. Kebanyakan mereka itu mengeluh karena harganya yang terlalu murah, hasil panen yang tidak sesuai, dan juga mengalami kerugian yang sangat besar ya. Tidak membalik modal tapi rugi secara total ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya ingin membantu dari teman-teman pemula itu supaya bangkit dan kita mulai dari nol, membuka lembaran baru. Dan simak video ini ya, supaya teman-teman bisa sukses menjadi petani ikan lele Nusantara. Tips yang pertama dari saya, jika teman-teman ingin budidaya pembesaran, saya sarankan jika teman-teman ingin membeli bibit, datanglah ke tempat pembibitan secara langsung ya, ataupun dari petani secara langsung. Kenapa begitu? Karena supaya teman-teman mengetahui bibit tersebut itu dalam kondisi yang sehat atau tidak teman-teman ya. Nah, maka dari itu jika teman-teman malas untuk membeli bibit secara langsung atau datang di kolam secara langsung, itulah kekurangan dari teman-teman khususnya untuk pemula ya. Karena kebanyakan oknum-oknum yang mungkin istilahnya tuh penjual bibit yang awam ataupun tidak kasihan ya dengan petani-petani pemula itu, mereka cenderung memberikan bibit yang kurang sehat, bibit yang kurang terawat, ataupun bibit yang asal-asalan ya. Nah, maka dari itu datanglah ke tempat pembibitan secara langsung dan amati bibit tersebut itu dalam kondisi sehat atau tidak. Karena jika bibit yang dikirimkan tersebut dalam kondisi yang tidak sehat, maka inilah awal dari kerugian dari teman-teman ya. Biasanya bibit setelah dikirim selang 1 minggu akan mati secara pelan, dari mulai 50 ekor, 10 ekor ataupun 100 ekor, bahkan bisa 1 minggu itu mati total ya. Yang berikutnya mengenai tentang penyebab dari kerugian pada budidaya ikan lele, sebenarnya adalah dalam proses pemberian pakan teman-teman ya. Dalam proses pemberian pakan ini sangat sering sekali dialami oleh pemula, karena mereka itu beranggapan ikan lele itu ikan saat beri pakan yang banyak akan tumbuh secara cepat, dan jika kita berikan pakan nasi apa-apa, pokoknya pakannya itu asal-asalan lah ya. Mereka itu tidak tahu ya, atau minim pengetahuan, dan asal orang ngucap itu mereka langsung praktekkan ya. Jadi seperti itu. Saya sarankan berilah pakan yang sesuai untuk budidaya ya. Misal ya, jika kita belinya masih bibit ya, kita kasihlah pakan pelet dengan sesuai ukuran ya. Kalau kita belinya ukuran 46, kasihlah pakan pelet dengan PF 1000 ataupun 800 ataupun 500 ya. Itu seperti itu. Janganlah memberikan pakan yang tidak sesuai untuk ikan ya. Terkadang ada juga yang budidaya dikasih pakan nasi, ada juga yang dikasih makan ampas tahu dan lain-lain, pokoknya yang merusak dan tidak tidak terbukti kenyataannya ya. Itu malah menjadi suatu penyakit pada ikan lele dan bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele tersebut teman-teman. Dan hal seperti itu sudah sering sekali saya lihat saat ada teman-teman yang beli bibit di tempat saya ya. Lalu yang berikutnya, kesalahan yang sering dialami oleh petani pemula, kenapa mereka bisa rugi? Karena dalam sirkulasi air mereka belum paham ya, bagaimana sih dalam sirkulasi air supaya ikan pertumbuhannya itu cepat dan kolamnya itu tidak bau. Bagaimana? Itu sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya. Mereka sering sekali browsing di YouTube, di sosial media, ataupun bertanya secara
langsung di sama petani ya. Sirkulasi ini yang tepat itu bagaimana sih Bang supaya airnya tidak bau dan pertumbuhannya ikan itu cepat? Yang benar itu seperti ini teman-teman ya, karena petani mempunyai teorinya masing-masing, jadi saya juga mempunyai teori dengan pengalaman saya juga ya. Yang pertama, gunakanlah sistem ras ya, atau airbrush ataupun sistem kocor ya teman-teman ya. Sistem kocor ini itu sangat bisa untuk meminimalisir ya bau ya, tapi tidak menghilangkan bau sama sekali, tidak ya. Kalau ada yang bilang budidaya ikan lele tidak bau sama sekali, saya ingin berguru ke tempat yang bisa seperti itu ya, kecuali baru diganti ya. Jadi seperti itu, tidak ada yang kalau tidak berbau, tidak ada teman, kecuali pembibitan. Kalau pembesaran pasti sedikit banyaknya pasti ada berbau, tapi kalau baunya tipis-tipis itu ada lah ya. Tapi kalau tidak bau sama sekali tidak ada teman ya. Kalau ada silakan tag di video saya ya teman ya, kecuali baru diganti tadi ya teman ya. Caranya gimana, kita kembali ke topik ya teman ya. Caranya gimana supaya mencegah bau kolam ikan lele terlalu menyengat? Caranya adalah dengan kita sering mengurangi air sehari sekali dengan sistem kocor ini. Insya Allah pertumbuhan ikan lele akan lebih cepat dan juga bau pada kolam ikan lele akan menurun ya. Selain kita menggunakan air kocoran, kita juga memberikan bisa kasih mengkudu ataupun probiotik tertentu supaya menekan bau pada kolam ya. Dan yang berikutnya yang sering dialami oleh teman-teman, penyebab dari kerugian dalam budidaya ikan lele adalah pemilihan kolam yang salah teman-teman ya. Itu perlu dicatat juga ya teman ya. Pemilihan kolam yang salah itu sangat berpengaruh besar sekali terhadap budidaya ikan lele teman-teman ya. Karena kebanyakan dari teman-teman pemula, mereka asal membeli kolam ataupun membuat kolam dengan ukuran diameter kecil ya. Contoh dengan ukuran 1 meter, kadang dibokolkas, kadang juga 1 meter kali berapa, jadi seperti itu ya. Jadi kayak nggak niat seperti itu, ataupun 1,5 kali berapa. Dan untuk kolam budidaya pembesaran, saya sarankan minim kita mempunyai kolam itu kurang lebih 2 kali 2, pokoknya diameter 2 itu paling minim lah ya. Usahakan seperti itu, jangan sampai kita mempunyai kolam dengan diameter kecil ya, karena itu sangat tidak efisien ya, tidak sesuai hasilnya nanti teman-teman ya. Dan untuk ketinggian ini juga sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman ya. Ketinggian dalam budidaya ikan lele untuk pembesaran ya, kasihlah ketinggian dengan tinggi 50 cm teman-teman ya. 50 cm itu untuk tahapan remaja ya. Kalau sudah besar, kita kalau tinggi kolamnya sekitar 1 meter, kita bisa kasih naikkan sekitar 60 atau 70 ya. Kalau untuk masih bibit kita kasih sekitar 40 ataupun 35 sudah cukup ya teman ya. Lalu yang berikutnya adalah proses marketing. Marketing ini adalah kunci dari utama teman-teman rugi atau tidak ya. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan dari teman-teman budidaya ikan lelenya itu sedikit dan dipanggilkan tengkulak ya, itu sangat keliru sekali teman-teman ya. Dan yang saya jelaskan kali ini semoga teman-teman bisa membuka lembaran baru untuk budidaya ikan lele. Tengkulak biasanya membeli konsumsi dengan harga 19.000 untuk harga sekarang ya teman ya. Itu masih ada failing ya, failing. Itu hal yang lumrah teman ya. Jadi teman jangan beranggapan belinya terlalu murah, jadi jangan seperti itu. Mereka itu bekerja sesuai apa yang mereka terapkan dan resiko yang mereka ambil juga tinggi teman ya. Mereka teman-teman nggak tahu kalau tengkulak itu mempunyai risiko yang sangat besar, karena saat mereka membeli bibit di tempat lokasi, setelah mereka diangkut itu bisa saja mati total atau mati setengah ataupun mati 30% dari yang teman-teman jual ya. Maka dari itu, jika teman-teman budidaya ikan lele dengan jumlah yang sedikit, saya sarankan tawarkan saja di tempat lamongan ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa tawarkan di tetangga ataupun lingkungan sekitar ya teman-teman ya. Lalu setelah semua itu tidak berhasil, teman-teman bisa menjualnya sendiri di pasar ya. Setelah teman-teman mempunyai tempat ataupun lapak, saya jamin teman-teman akan tergiur dengan hasil panen yang teman-teman dapatkan ya teman-teman ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Nusantara, salam jos.